Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa, aduh benar-benar mentok gitu, pas lagi ada masalah, sendirian aja. Udah coba cari-cari di internet, bolak-balik catatan, tapi kok rasanya buntu banget ya, nggak nemu jalan keluar? Sering banget itu kejadian, bikin frustrasi ya kan? Tapi nih, ada satu rahasia, kalau boleh dibilang gitu, dari orang-orang yang jago mecahin masalah. Rahasianya adalah, Anda itu sebenarnya nggak harus kok ngerjain semuanya sendirian. Justru, minta bantuan atau ngelibatin orang lain, itu malah strategi yang cerdas. Mecahin masalah itu ternyata kayak olahraga tim ya. Persis. Yang bikin bab ini menarik tuh, dia ngajarin cara pandang yang strategis soal dukungan ini. Jadi bukan cuma sekedar ayo kerjasama gitu. Buku ini ngasih kita panduan, siapa sih yang perlu kita ajak ngobrol? Kenapa orang itu penting? Gimana biar kecerdasan bareng-bareng ini bisa bikin solusi jadi lebih bagus dan mungkin lebih cepat juga. Jadi bukan cuma asal ngumpulin orang ya, tapi bener-bener mikirin kepala siapa aja nih yang kita butuhin buat masalah spesifik ini gitu ya, lebih terarah gitu. Iya, sengaja banget milihnya. Buku ini ngasih contoh nyata, panduan jelas, siapa yang dicari, kenapa kombinasi orang yang pas itu bisa jadi kayak jalan pintas gitu. Nah, jadi misi kita di pembahasan kali ini, ya pengen ngebekali Anda dengan pola pikir itu sama mungkin langkah awal praktisnya, biar Anda bisa mulai bangun tim pendukung sendirilah. Oke, biar lebih kebayang nih, buku ini kan ngasih contoh cerita ya, kalau nggak salah soal mahasiswa pascasarjana itu kan. Betul, ada cerita soal mahasiswa S2, mereka dapat proyek konsultasi. Tugasnya lumayan nih, bikin strategi distribusi buat perusahaan yang mau masuk pasar luar negeri. Pasar yang sama sekali baru buat mereka. Dan ya kayak kebanyakan kita mungkin ya, insting pertamanya pasti, Langsung riset sendiri, buka laptop, Google, cari data, laporan pasar, berjam-jam. Tapi masalahnya, pasarnya ini spesifik banget. Pemurnian air tanah di Chile. Coba bayangin. wah niche banget itu, pasti susah ya cari infonya. Susah banget. Hasilnya nihil. Info yang relevan, yang dalam gitu, susah banget dicari online buat kasus unik itu. Mereka udah sampai tahap, aduh nyerah deh kayaknya. Udah coba semua cara rasanya. Sampai akhirnya ada momen penting dari dosennya ya, cuma nanya satu hal simpel aja, tapi ngena banget. Iya, dosennya tuh nanya kurang lebih gini. Loh, kenapa nggak coba kontak aja orang yang emang udah tahu jawabannya? Atau paling nggak, orang yang lebih ngerti kondisi di sana? Pertanyaan simpel itu justru jadi kunci. Nah, cerita ini penting nih buat kita pegang sambil kita bahas lebih lanjut nanti. Oke, mari kita mulai dari kenapanya dulu deh. Kenapa sih langkah nanya orang lain atau minta bantuan ini dianggap cerdas, bukan malah nunjukin kita nggak mampu? Balik ke cerita mahasiswa tadi, apa yang terjadi abis dapat saran itu? Pendekatannya langsung berubah total. Mereka nggak lagi cuma duduk depan layar, mereka mulai aktif, nyamperin orang, mereka kontak perwakilan dagang, cari distributor lokal di Chile, bahkan coba ngobrol sama calon pelanggan di sana. Fokusnya geser, dari nyari data, jadi nyari insight dari manusia langsung. Dan hasilnya pasti beda jauh ya sama pas mereka cuma googling. Jauh banget. Informasi penting yang mereka butuhin, yang tadinya nggak ketemu berjam-jam, malah dapat cuma dalam hitungan menit setelah ngobrol sama beberapa pakar atau orang lokal di sana. Perspektif orang dalam, nuansa pasar, tantangan di lapangan, itu semua kebuka cepet banget. Ini benar-benar ngerubah arah proyek mereka. Ini benar-benar nunjukin pesan utama dari buku ini ya, bahwa ya ampun buat sebagian besar masalah kita, kemungkinan besar tuh ada orang lain di luar sana yang udah pernah ngalamin hal serupa. Atau paling nggak, punya potongan info penting yang kita nggak punya. Nah, itu dia. Kesadaran ini nih yang bikin nanya orang yang tepat itu jadi kayak jalan pintas favoritnya para pemecah masalah cerdas. Bukan soal malas kerja keras ya, tapi soal efisiensi. Ngapain nemuin roda lagi kalau ada yang bisa nunjukin jalannya atau malah ngasih peta sekalian? Masuk akal banget. Jadi soal cerdas manfaatin sumber daya, termasuk orang lain ya. Nah, kalau kita udah yakin nih pentingnya minta bantuan, terus gimana mulainya? Gimana cara nemuin orang yang pas buat diajak ngobrol? Katanya ada 3 pertanyaan kunci ya di buku ini. Betul. 3 pertanyaan ini kayak kompas awal gitu. Buat metain siapa aja yang bisa jadi tim pendukung kita. Pertama, siapa yang paling tahu soal masalah ini? Ini ngarahin kita buat nyari orang yang punya pengetahuan spesifik banget soal area masalah kita. Orang yang ngerti dalemannya lah, karena pengalaman atau belajar lama. Oke, nyari si ahli ya. Itu yang pertama. Terus, yang kedua? Yang kedua, fokusnya beda dikit.
Siapa yang udah pernah berhasil mecahin masalah serupa? Nah, orang ini mungkin bukan ahli teori, tapi dia punya bukti nyata, udah pernah ngelewatin tantangan mirip. Pengalaman dia ngadepin hambatan, coba-coba solusi, sampai akhirnya berhasil, itu bisa jadi sumber ide solusi konkret banget. Dia tahu apa yang jalan di lapangan. Oke. Jadi yang pertama lebih ke ahli teori, yang kedua praktisi berpengalaman. Udah 2 tipe orang nih. Pertanyaan ketiga apa? Pertanyaan ketiga ini yang benar-benar ngarah ke pembentukan tim. Siapa yang bisa saya libatkan di tim pendukung saya? Ini penting, soalnya fokusnya bukan cuma dapat info, tapi nyari orang yang mau dan bisa terlibat aktif bantuin kita. Jadi kolaborator, bukan cuma narasumber. Nah, pertanyaan ketiga ini nyambung banget sama ide kalau mecahin masalah itu kayak olahraga tim. Buku ini kan ngutip Thomas Wessels juga ya, pakar problem solving global. Gimana pandangan dia soal kerja tim? Wessels ini ngasih saran praktis banget, apalagi kalau masalahnya rumit. Dia nyaranin buat kerja dalam kelompok, minimal 3 orang katanya. Kenapa 3? Kenapa nggak 2 aja atau lebih banyak sekalian? Alasannya menarik nih. Kalau bertiga, dinamikanya jadi unik. Satu orang bisa jadi pendengar aktif, sekaligus mikir atau ngamatin dari luar dikit, sementara 2 lainnya diskusi atau debat ide. Posisi pengamat ini seringkali bisa nangkep hal-hal yang kelewat sama yang lagi asyik ngobrol, kayak pola tersembunyi atau asumsi yang nggak disadari. Jadi ada balance antara ngomong sama mikir. Wah, iya juga ya, dinamika 3 orang emang beda. Selain struktur percakapan yang lebih efektif itu, apalagi sih manfaat utama punya tim pendukung ini? Manfaat utamanya, dan ini yang paling sering disebut, ya perspektif yang beragam. Kalau kita ngajak orang lain, apalagi yang latar belakangnya beda, pengalamannya beda, cara mikirnya beda, otomatis kita dapat sudut pandang baru. Ide-ide seger yang mungkin nggak akan kepikiran kalau kita mikir sendirian aja. Kayak kapasitas otak kita jadi berlipat ganda gitu secara kolektif. Dan tim ini bisa bantu di banyak tahap ya, nggak cuma pas nyari solusi di akhir. Oh tentu aja. Dari awal banget malah, buku ini nunjukin gimana tim bisa bantu memperjelas masalahnya dulu. Kadang kan yang kita lihat bukan akar masalahnya. Perspektif luar bantu banget di sini. Terus pas cari opsi solusi, jelas tim bisa ngasilin lebih banyak ide. Terus pas milih solusi terbaik, diskusi tim bantu nimbang plus minusnya lebih objektif. Tapi ya kayak tim olahraga beneran lah ya, nggak cukup cuma banyak pemain, tapi pemainnya harus pas. Buku ini pasti nekenin banget soal milih anggota timnya kan? Banget. Ini poin krusial. Bikin tim pendukung itu bukan asal ngumpulin orang. Kualitas sama kecocokannya jauh lebih penting dari jumlah. Ada beberapa kriteria nih yang disebutin. Pertama, dan ini mungkin agak aneh kedengarannya, cari perspektif segar. Artinya, sengaja cari orang di luar lingkaran kita, di luar echo chamber kita. Kenapa? Karena kata buku ini, orang luar tuh biasanya kurang terikat secara emosional sama pandangan kita soal masalah atau solusi. Jadi bisa lebih jernih ngelihatnya. Wah, ini tantangan juga ya. Kadang kita maunya nyari yang udah sejalan pikirannya, jadi harus berani ngundang yang beda ya. Oke, kriteria kedua. Kedua, cari orang yang pola pikirnya pemecah masalah. Maksudnya, yang positif, yang konstruktif. Orang yang optimis, yang lihat peluang di tengah kesulitan, yang ngasih semangat. Mereka percaya solusi itu ada, dan yang penting, percaya sama kita juga. Energi positif mereka itu nular banget. Penting ya buat jaga suasana tim tetap positif. Sebaliknya, ada nggak tipe orang yang perlu dihindari? Ada. Kriteria ketiga, hindari penguras energi. Jauhi orang yang pesimis melulu, yang fokus ke masalah doang tanpa solusi, yang suka ngejatuhin semangat, atau pokoknya bikin energi kita terkuras. Udah masalahnya susah, ditambah orang kayak gini, wah makin berat. Bener banget, jaga energi positif tim itu penting. Ada lagi kriteria lainnya? Keempat, ini lebih ke aksi. Pikirin soal kekuatan pelengkap. Pas bikin tim, jangan cuma mikirin ide, tapi juga eksekusinya. Tanya ke diri sendiri, skill atau sumber daya apa nih yang saya nggak punya, tapi dibutuhin buat jalanin solusinya nanti. Cari anggota tim yang punya itu, yang bisa nutupin kekurangan kita. Jadi timnya punya kombinasi sikap, attitude, sama keterampilan skills yang pas buat maju. Oke, jadi ada keseimbangan antara cara pikir, perspektif segar, positif, sama kemampuan eksekusi, kekuatan pelengkap. Ini jelas banget panduannya. Kayaknya kekuatan kerja tim ini emang udah lama diakui ya. Buku ini juga ngutip tokoh-tokoh terkenal kan? Ya, ada 2 kutipan klasik yang pas banget sama inti bab ini.
Yang pertama dari Helen Keller ya, sendirian kita cuma bisa sedikit, bareng-bareng kita bisa banyak. Wah ini lugas banget ya, langsung ke intinya. Satunya lagi, Satunya dari dunia olahraga, Michael Jordan. Bakat bisa memenangkan pertandingan. Tapi kerja tim dan kecerdasanlah yang memenangkan kejuaraan. suka banget sama analogi ini. Jadi mungkin skill individu bisa bikin kita menang sesekali. Tapi buat sukses jangka panjang atau ngadepin tantangan super besar, ya butuh kerja tim, butuh kecerdasan kolektif. Nggak cuma di basket, di mecahin masalah juga butuh. Dan ini bukan cuma kata-kata bijak loh. Buku ini juga nyantumin beberapa hasil riset ilmiah yang ngasih bukti kalau kerja tim itu emang efektif. Oh ya, ada bukti ilmiahnya. Seru nih. Riset kayak gimana tuh? Ada beberapa yang menarik. Misalnya, studi dari Universitas Illinois, mereka nguji kinerja kelompok pas mecahin masalah kompleks. Hasilnya, kelompok isi 3, 4, atau 5 orang itu konsisten lebih bagus performanya dibanding orang yang kerja sendiri atau kelompok yang cuma berdua. Wah, dari situ apa nih yang bisa kita ambil buat prakteknya? Implikasinya praktis banget kayaknya. Ada ukuran ideal buat tim pemecah masalah, mungkin sekitar 3-5 orang. Kalau kurang, perspektifnya kurang kaya. Kalau kebanyakan, koordinasinya bisa susah, jadi kurang efektif juga. Jadi jumlah anggota tim itu ngaruh ternyata. Menarik, menarik. Nggak terlalu dikit, nggak terlalu banyak. Ada temuan lain dari studi beda? Ada lagi nih yang menurut saya lebih bikin kaget. Dari studi gabungan peneliti Inggris, Australia, sama Amerika. Mereka nemuin kalau pengalaman mecahin masalah bareng tim itu nggak cuma ngasilin solusi saat itu aja, tapi juga ningkatin kemampuan mecahin masalah individu anggota timnya setelah itu, pas mereka kerja sendiri lagi. Serius? Jadi kolaborasi itu bukan cuma bikin solusi bareng, tapi juga bikin kita jadi lebih pintar secara individu gitu ya nantinya ya? Wah, ini keren banget sih. Kayaknya kita jarang nyadar efek jangka panjangnya. Tepat, kayak ada efek tularan positif gitu. Proses kolaborasi, interaksinya, kayaknya ngelatih otak kita beda deh. Ngasih kita cara pikir atau strategi baru yang bisa kita pakai lagi nanti pas sendirian. Jadi untungnya double, solusi sekarang plus upgrade skill buat nanti. Ini penting banget sih temuannya. Ada studi lain yang ngejelasin kenapa kolaborasi bisa sekuat itu dampaknya. Mekanismenya gimana? Ada. Studi ketiga yang disebut di buku ini dari pengamatan di firma jasa profesional. Studi ini nyoba ngerti gimana caranya kolaborasi bisa bikin istilahnya pergeseran kualitatif dalam mecahin masalah. Jadi bukan cuma solusinya lebih bagus, tapi cara tim mikirin masalahnya itu jadi lebih dalam atau lebih kreatif. Gimana tuh pergeseran kualitatif bisa terjadi? Apa pemicunya di dalam tim? Pemicunya itu di interaksi sosial antar anggota tim. Misalnya, proses saling tanya dan kasih bantuan. Terus kemampuan buat bareng-bareng ngelihat masalah dari sudut pandang baru. Reframing. Karena ada banyak kepala, sama adanya dukungan positif dari yang lain. Interaksi-interaksi ini nih yang bikin pemahaman jadi lebih kaya dan solusi lebih inovatif. Jadi bukan cuma ngumpulin otak pinter ya, tapi interaksi antar otaknya itu yang bikin lompatan kualitas. Oke, oke. Semua ini ujung-ujungnya balik ke satu pola pikir inti yang mau ditanamin sama bab ini ya. Betul banget. Pola pikir pemecah masalah nomor 5 yang jadi intisari bab ini bunyinya jelas banget. Saya nggak perlu mecahin masalah sendirian. Saya akan cari orang yang tepat yang bisa bantu saya. Ngeresepin pola pikir ini rasanya kayak ngelepasin beban ya. Beban kalau kita harus tahu semuanya, bisa semuanya sendiri. Ini melegakan sekaligus ya kayak yang kita bahas tadi, strategi cerdas buat hasil yang lebih baik. Baik, kayaknya kita udah cukup dalam nih ngebahas bab 5 dari buku Solve It ini. Coba kita rangkum sedikit ya, poin-poin kuncinya buat Anda ingat. Pertama, yang paling dasar nih, ubah cara pandang soal minta bantuan. Itu bukan lemah, tapi strategi cerdas. Kedua, pas Anda mau ngelibatin orang lain atau bikin tim, pilihnya pakai strategi. Ingat kriteria tadi, cari perspektif baru dari luar lingkaran Anda, pilih orang yang pikirannya positif, hindari yang nguras energi, terus pastiin ada skill yang saling melengkapi di tim itu. Dan ketiga, jangan remehin kekuatan kecerdasan kolektif. Kayak kata Helen Keller sama Michael Jordan tadi, bareng-bareng kita bisa jauh lebih hebat. Tim yang pas itu bener-bener bisa bantu kita menang kejuaraan ngadepin masalah rumit. Terus artinya apa nih buat Anda para pendengar? Artinya Anda punya senjata ampuh lagi nih di kotak perkakas Anda buat mecahin masalah.
Kemampuan buat secara sadar bangun dan manfaatin tim pendukung itu bisa jadi cara buat mempercepat belajar hal baru, nemuin solusi yang lebih inovatif, dan juga, ini penting, ngurangin rasa stres pas ngadepin tantangan gede. Jadi semacam cara buat ngehack jalan kita gitu ya, biar lebih cepat ngerti, hasilnya lebih bagus, dengan memanfaatkan kekuatan orang lain secara strategis. Gitu kan? Bisa dibilang gitu. Geser dari sekedar kerja lebih keras, jadi kerja lebih cerdas. Dengan aktif mengelola jaringan dan keahlian orang-orang di sekitar kita. Nah, sebagai penutup nih, kita mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungin. Coba deh, luangin waktu bentar buat mikir. Siapa ya kira-kira satu orang di luar lingkaran pergaulan Anda sehari-hari, mungkin dari bidang beda, latar belakangnya beda jauh, atau generasinya beda jauh, yang kayaknya perspektif unik dia tuh bisa ngasih pencerahan buat masalah spesifik yang lagi Anda hadapin sekarang. Terus kalau udah nemu satu atau dua nama, coba pikirin langkah kecil apa yang bisa Anda lakuin minggu ini buat mulai nyambung sama dia. Mungkin cuma kirim pesan kenalan singkat, atau minta dikenalin sama teman, atau pas ketemu di acara, beraniin diri aja buat nyapa dan nanya. Hasil dari langkah kecil itu, percakapan yang mungkin terjadi bisa jadi dampaknya gede banget loh. Jangan pernah remehin kekuatan satu obrolan yang pas, sama orang yang pas, di waktu yang pas. Itu bisa ngerubah banyak hal. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada inspirasi dan langkah nyata yang bisa Anda ambil. Sampai jumpa lagi.